Saudariku sekalian yang saya muliakan, tema kita dalam pengajian akbar sekaligus maulid, gitu ya, syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan terindah di tengah umat yang mencintainya. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan terindah buat kita sekalian, andalan buat saya, andalan buat kita nih umat Islam. Karena teman-teman saudaraku sekalian, kita bingung mau ngandelin apa lagi nih. Kalau kita mau ngandelin ibadah kita, kayaknya belum pantas. Betul? Siapa di antara kita yang punya sholat malam 100 rakaat? Kayak ngeliatin mukanya nggak ada nih. Siapa di antara kita yang bahkan istiqomah tahajud nggak pernah tinggal dari sejak zaman mudanya? Kayaknya masih banyak yang qiyamul lailnya bolong-bolong. Senin Kemis. Yang Senin Kemis tuh mestinya puasa, bukan tahajud. Teman-teman sekalian saya muliakan, apalagi kalau ibadah yang lain, ibadah puasa, kita alergi sama lapar. Ustazah kenapa ya? Saya kok lapar galak, kalau kenyang bego. Karena ngantuk kan. Makanya nih jam-jam kayak beginian nih, saya bingung nih, mau ceramah panjang-panjang, takutnya tidur. Ya Allah, khair insya Allah. Teman-teman sekalian, mau bicara ibadah apa lagi kita yang bisa kita andalkan? Sedekah. Sedekahnya segitu-gitunya, kegedean riaknya, betul? Kegedean ngundat-ngundatnya, betul? Kita udah ngasih sama orang, apalagi dia masih kerabat kita, kemudian orangnya datang lagi, minta lagi, kita bilang ya ampun tuh orang kagak ada terima kasihnya. Udah saya kasih mulu loh, setiap sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali. Duh, nggak ada makasihnya tuh orang. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan diundat-undat, diungkit-ungkit, disebut-sebut. Kita sedekahnya udahlah nggak seberapa, kebanyakan ngundatnya, kebanyakan ngungkitnya, kebanyakan cerita-ceritanya sama orang. Betul? Padahal segitunya sedekahnya juga nggak ikhlas. Banyak di antara kita tuh yang kalau sedekah ngarep balasan dari Allah sih, tapi duniawi. Itu nggak ikhlas namanya. Saya sedekahin nih, biar katanya nanti uang tuh kalau kita keluarkan sedekah, dia bakal nyusulin temen-temennya. Ntar dia balik bawa temen-temennya. Biar nanti kalau saya kasih nih 100.000, baliknya 1.000.000. Itu nggak ikhlas namanya, Bu. Tapi kan Ustazah saya minta balasannya dari Allah. Ya tapi kan balasannya duniawi. Nanti di akhirat bisa jadi ketika kamu minta pahala sedekahmu, Allah bilang, kan udah saya beri padamu waktu di dunia. Kamu kan sedekahnya kepengen biar saya lipat gandakan uangmu, udah saya kasih waktu di dunia. Kamu kan sedekahnya berharap biar anak kamu yang lagi sakit bisa sembuh, sudah saya berikan itu waktu di dunia. Kamu kan sedekah berharap biar suami nggak kawin lagi, udah saya beri waktu di dunia.
pahala di akhirat sudah tidak ada lagi, karena semua balasannya sudah aku berikan untukmu di dunia. Serem kita. Sering saya sampaikan, kalau semua ibadahmu kamu tujuannya, niatnya adalah untuk mencari dunia, maka bekal yang mana yang akan kamu bawa menuju akhiratmu? Bekalan yang mana nih yang bisa kita bawa menuju akhirat kita? Saudaraku sekalian saya muliakan, ibadah kita sepertinya masih belum ada yang bisa kita andalkan. Saya bilang kita karena maksud saya juga termasuk di dalamnya. Ibadah saya masih jauh untuk layak diterima. Ibadah kita masih jauh untuk pantas diterima. Salat kita masih jauh dari khusyuk. Begitu salat berisik banget hati kita. Ingat ini, ingat itu. Ingat besok mau pergi pengajian, mau pakai baju yang mana? Kerudungan yang mana? Begitu Bu. Sholat subuh berantakan karena mikirin, nih sebelum saya pergi pengajian nyiapin sarapan dulu buat suami. Itu sih bener, tapi kamu pikirin dalam sholat nggak pernah bener. Kadang-kadang nyari kunci nggak nemu, giliran sholat inget di mana naroknya. Betul begitu? Mana yang suka begitu? Ngaku kita semua. Masya Allah, Masya Allah. Guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini daripada pantas diberi pahala, lebih banyak pantas dikasih ampunan. Daripada diberi pahala nih, kayaknya lebih pantas dimohonkan ampunan sama kita. Karena kayak nggak pantas jadi amal ibadah lain yang layak dapat pahala. Malah seremnya jadi perbuatan yang mendatangkan kita kepada dosa. Karenanya perlu untuk kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya begitu habis selesai salam sholat, kita bilang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita nggak bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bahkan nggak langsung bilang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima, ya Allah salat saya, ya Allah terima salat saya. Belum pantas diterima. Salatnya masih berantakan, khusyuknya masih jauh, masih berisik, bising banget. Isinya pikiran, isinya hati di saat kita salat. Karena yang paling pantas adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah ampunin salat saya barusan, ya Allah apaan gitu. Maaf ya Allah, maaf. Menghadapmu tapi pikiran saya berantakan, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Enggak ada ibadah kita Bu yang sudah pantas untuk menjadikan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan kita hamba-hamba yang layak masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ibu-ibu saudaraku sekalian, apalagi ibadah-ibadah yang kaitannya sama manusia yang asalnya bersumber dari akhlak. Ibadah bakti sama orang tua. Adakah kamu merasa sudah melakukannya? Yang kita harapkan hanyalah maaf dari orang tua kita. Mereka memberi maaf kepada orang tua kita atas segala kekurangan,
atas segala kesalahan, atas segala bahkan mungkin kedurhakaan yang selama ini kita kerjakan. Berapa banyak kita saat orang tua kita ada di atas muka bumi ini, dipanggil nggak nyaut padahal denger. Berapa banyak di antara kita yang kalau orang tuanya minta kepada kita sesuatu, kita melakukannya tapi dengan perasaan berat. Kita melakukannya dengan perasaan kayak nggak kepengen sebenarnya, atau bahkan kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, meskipun sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Padahal terang-terangan Nabi Muhammad mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Padahal terang-terangan Nabi Muhammad mengatakannya anta wa maluka milkun li abi. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas-jelasan mengatakan wa'budullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullah wa la tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu, dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Wahfidh lahuma janahad dzulli minar rahmah. Kata Allah, landaikanlah, bentangkanlah sayap-sayap kerendahan hati kepada kedua orang tuamu. Wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada orang tuamu. Mama nih ntar. Ibu, iya. Sama bapak kita, iya pak. Berapa banyak di antara kita yang melakukan hal tersebut, padahal Allah jelas-jelasan memerintahkannya kepada kita. Wala taqul lahuma uffin, kata Allah. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan berkata keras kepada keduanya atau salah satunya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada orang tuamu kalimat-kalimat yang dermawan, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik. Emang ada ustazah kalimat yang dermawan? Ada. Jadi sekalian, kamu sebagai orang tua lebih senengan mana ketika anakmu bilang, mama yang sehat ya ma, panjang umur ya ma, saya sayang sama mama, saya sayang sama mama. Apapun yang mama inginkan, apapun yang mama harapkan dari saya, mama bilang aja ma, saya akan dengan senang hati mengerjakan. Yang penting mama sehat, yang penting mama senang. Saya sayang sama mama. Bu, nih ibu yang pada punya anak, diomongin kayak begitu sama anakmu, sama dikasih uang 100.000, senengan mana? Diomongin. Kamu omongin kalimat tersebut sama dikasih uang sama anakmu 1 juta, senengan mana? Ayo. Hah? Ustazah salah-salah, ustazah nanyanya, nih ibu-ibunya pada matre. Enggak ya bu ya? Kayaknya ibu bakalan lebih seneng dikasih omongan kayak begitu deh bu. Saya rasa. Kenapa gitu? Karena ucapan-ucapan yang semacam itu tuh bu bisa jadi obat buat kita. Saat anak lagi jauh, yang kebayang ucapannya dia gitu. Mama yang sehat ya ma, mama yang sehat ya ma. Dulu umi saya sering nanya sama saya, Nok, Ima, kamu kepengen umi doain apa gitu?
pernah Umi saya tanya. Saya bilang, Umi kalau sayang sama Ima, Umi doain aja biar Umi sehat. Biar Umi sehat. Karena kalau Umi sakit, Ima ikutan sakit, Mi. Oh, Umi sakit, Umi ikutan sakit. Tentu kalimat-kalimat semacam ini, Bu, kalau didengar oleh orang tua, senang girang. Ibu-ibu saya sekalian, belajar buat bagusin omongan sama orang tua. Kita hidup nih nggak seberapa lama, Bu. Buat kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu yang masih punya orang tua, tuh, sampaikan kepada mereka betapa kamu mencintai, menyayangi mereka. Betapa kebahagiaan mereka adalah puncak tertinggi cita-cita kita. Betapa mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu adalah hal terindah yang bisa kita dapatkan sebagai anak. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, tapi ini kan dalam kehidupan kita punya banyak kekurangan dalam urusan bakti sama orang tua, apalagi urusan bicara sama suami. Ayo, Bu, surga itu terbentang luas, bahkan kamu boleh pilih masuk dari pintu surga manapun jika waktu hidup di dunia kamu berhasil menjadi istri yang solehah. Pencapaian tertinggi. Makanya saya sering ditanya, Ustazah, saya kepengen hadir majelis Ustazah, tapi saya nggak boleh sama suami saya. Gimana Ustazah? Jangan hadir. Beneran Ustazah nggak boleh hadir? Jangan, saya bilang, jangan hadir. Bahkan kalau kamu udah repot-repot hadir di majelis saya dimanapun, kemudian suami kamu telepon, suami kamu WhatsApp, saya pengen makan nih, tapi ternyata nggak ada makanan. Kamu ada di mana? Pulang gih. Misalnya, Bu, kamu nggak bisa. Bentaran lagi nih Ustazah, palingan juga jam 11 kelar. Nggak bisa begitu, pulang. Pulang. Kenapa gitu? Yang sana hukumnya wajib, dengerin saya, hukumnya sunnah. Jangan sampai kamu kalahkan yang wajib hanya karena kamu mengejar yang sunnah. Ibu-ibu sekalian, tuh orang yang kayak begitu, Bu, kayak orang, ibarat katanya nih Bu ya, ibarat katanya ya, dia pakai cadar tapi nggak pakai kerudung. Gimana tuh modelannya tuh? Mukanya dicadarin tapi kerudungan kagak. Lah yang wajib kan kerudungan Ibu ya. Jadi jangan begitu. Jangan sampai ada di sini yang hadir istri yang nggak dapat izin dari suami. Dijaga omonganmu, Bu, dijaga omonganmu. Tapi sepertinya mahma Saina, kayak apapun kita berusaha, kayak saya ngelihat diri saya sih Bu sih, usaha kayak gimana pun buat jadi istri yang solehah beneran gitu, kayak masih rada jauh. Kenapa gitu? Karena standar solehahnya Bu Sayyidah Khadijah, inna maqalat la qattu inda zawjiha, sesungguhnya Khadijah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Bu, Ibu terakhir bilang enggak kapan? Dari pagi Ustazah, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Buat segala macam hal, Bu, buat segala macam hal. Itu banyak protesnya, banyak nuntutnya, banyak harapnya sama dia. Banyak juga yang bahkan sekedar senyuman tergantung sama transferan. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kita nih kadang-kadang nih
suka ngata-ngatain pejabat yang korupsi, pejabat yang nyuap, lah padahal kamu juga sama suamimu. Ya Allah, ya Allah. Bahkan sekedar senyuman mesti disuap duluan sama transferan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya kalau kamu ngandelin saya bakalan bisa selamat nih di akhirat karena saya adalah istri yang solehah. Belum. Enggak. Solehah dari mananya? Ustazah, saya sabar ngadepin suami saya. Saya belum dengar aja di suami kamu. Dia juga bisa jadi ngomong yang sama. Saya lebih sabar lagi Ustazah ngadepin istri saya. Kalau bicara berkorban, Bu, kamu ngerasa kamu yang paling berkorban. Bisa jadi selama ini suamimu yang lebih merasa berkorban lagi. Udahlah, udahlah. Kayaknya nggak bisa tuh kita andalkan. Kita akan tetap berusaha. Kita tentu terus berusaha. Berusaha benerin sholat kita, berusaha bagusin sedekah kita, berusaha bagusin puasa kita berusaha buat jadi anak yang bakti sama orang tua, jadi istri yang solehah buat suami, jadi saudara yang baik buat saudara kita, jadi ibu yang solehah dalam mendidik anak-anak kita. Tapi berharap itu semua membawa kita ke dalam surga sepertinya belum pantas untuk orang yang masih jatuh bangun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang masih naik turun iman kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum layak untuk surga. Untuk jadi hamba yang selamat di zaman yang seperti sekarang ini, Bu, mau selamat nggak gampang. Karena kemaksiatan di tangan. Orang dulu kalau mau berbuat maksiat, Bu, masih harus jauh. Mau nonton tayangan-tayangan yang nggak bagus, masih harus pergi ke gedung bioskop atau layar tancap. Ya, Bu, ya? Sekarang di kamar sendiri masih bisa melakukannya. Gak ada siapa-siapa, di tangan semua dosa bisa kamu kerjakan. Betul, betul. Dulu orang kalau mau ghibah, mau namimah, mesti nenangga dulu, mesti ketemu dulu sama temen. Sekarang, Bu, jempol-jempol udah pada gampang banget ghibahnya. Mau ngatain orang, mau fitnah orang, mau segala macem tuh di grup, di WhatsApp grup. Coba baca WhatsApp grup kamu tuh, isinya banyak sekali ghibahan, banyak sekali fitnahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi dosa-dosa yang kita kerjakan ini. Adakah kiranya pantas bagi kita untuk menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat kelak di hari akhirat nanti? Terus apa nih andalan kita? Ustazah, tapi kan ilmu saya banyak, Ustazah. Ilmu aja, nggak pakai diamalin, nggak banyak hasilnya, Bu. Gak banyak hasil. Tarat alayyal ibarat wa faniyat alayyal isyarat fala yanfa'una illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Katanya Sayyidina Junaid alaihi ridwanallah, seorang ulama terkemuka, muridnya banyak. Beliau adalah tokoh sufi yang sangat terkenal. Ibu-ibu saudaraku sekalian, guru besar pada zamannya, Sayyidus Sufiyah bahkan disebutnya, pemimpin para thariqah sufi. Ibadah enggak kurang-kurang,
ilmu nggak kurang-kurang, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan. Beliau punya banyak murid, beliau punya banyak majelis. Sesudah beliau meninggal dunia, salah satu muridnya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Imam? Beliau mengatakan, alhamdulillah, Allah merahmati saya, Allah memuliakan saya. Bimadzaka ya Imam? Gara-gara apa itu hai Imam? Beliau mengatakan, tarat alayyal ibarat wa faniyat alayyal isyarat. Semua kajian saya hilang, semua ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan gak ada artinya, ternyata sia-sia semuanya karena ketidakikhlas. Belum tentu ikhlas hati saya. Ternyata yang bermanfaat buat saya adalah rokaat-rokaat kecil yang saya solati di saat tidak ada sesiapapun yang melihatnya. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah tahu, nggak ada yang bisa kita andalkan. Nih saya banyak hafal hadisnya Nabi, Bu, jangan iri. Saya banyak hafal hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar di 12 tahun masa hidup saya di pondok-pondok pesantren. Dan sampai dengan sekarang saya nggak berhenti belajar juga. Hafal banyak saya, ratusan sekurangnya dari hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah ngitungnya. Tapi ibu-ibu saudaraku sekalian, saya nggak bisa ngandelin itu semuanya. Belum tentu. Kalau bilang misalnya nih ada di antara teman-teman ibu-ibu, saya hafal 30 juz Al-Quran Ustazah. Bu, saya kasih tahu, Mustafa Kemal Ataturk yang ngerusak Turki hafal Al-Quran dari usia 10 tahun usianya. Tokoh orientalis paling terkenal, Mustafa Kemal, ngerusak Islam, yang mengatakan bahwa agama Islam udah nggak pantas lagi dikerjakan di atas muka bumi ini. Hafal Quran dari sejak usia 10 tahun. Ibu-ibu tahu yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menusuknya dari belakang, itu adalah seseorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, Al-Quran la yujawiz anakhiruhum, Quran nggak pernah lewat dari tenggorokannya. Udah tuh cuman di lisan doang, nggak pernah nyampe ke dalam hati. Jangankan hati, tenggorokan pun tidak. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu, kata Nabi Muhammad. Berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat-laknat dia. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu nggak bisa ngandelin itu, Lantas apa yang bisa kita andalkan, Ustazah? Kalau kamu bertanya kepada saya, Bu, izinkan saya menyampaikan jawaban dari Hubabah Bahiyah, seorang perempuan solehah yang saya dekat dengan beliau, dan beliau adalah salah satu dari perempuan paling berpengaruh mengubah cara pikir saya tentang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Islam ini nih yang kita sekarang sedang berada. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hati kita. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, satu waktu, Bu, di usia saya masih belum 25 tahun, saya diundang memberikan kajian di kota Salalah, Oman, dalam bahasa Arab untuk warga Salalah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, diundang, saya diberangkatkan ke sana ketika Hubabah Bahiyah membuka madras, namanya kayak majelis taklim untuk kaum ibu. Beliau bangun majelis tersebut, kemudian minta saya untuk hadir datang ke sana mengajar kepada para kaum ibu di bulan Ramadan tahun 2024. Tahun 2004.
Datang saya sana. Saya setiap ngajar, semua yang hadir adalah orang-orang Arab, asli Arab. Tentu saja dalam bahasa Arab. Yang waktu itu saya memang baru pulang dari Tarim, Bu. Jadi bahasa Arab saya masih bagusan. Sekarang ini udah terkontaminasi sama orang Jakarta, orang Depok. Bahasa Arab saya udah nggak sebagus dulu, masih mendingan lah dibanding orang Depok ya, masih mendingan. Tiap kali saya ngajar, Hubabah Bahia di samping saya, dan tentu saja waktu itu saya masih belum harus pakai kursi, Bu. Ini pakai kursi ibu asal tahu aja, bukan kegayaan, Bu, bukan kegayaan. Ini pinggang, kaki udah mulai aus semuanya, Ibu ya. Tahun lalu saya dioperasi pakein pen nih di belakang pinggang saya, sekalian curhat ini. Jadinya harus pakai banyak penyanggah untuk duduk. Masih suka lupa juga, nggak nyandaran. Sama dokter dikasih pesan harus terus sandaran. Walaupun saya tahu tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, satu waktu saya menerangkan kepada perempuan-perempuan di Salalah Oman itu tentang sholat khusyuk. Saya ceritakan kepada mereka bagaimana sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin yang lagi sholat rumahnya kebakaran, Bu. Beliau nggak sadar rumahnya kebakaran karena kehusyuan sholat beliau. Sampai nih rubuh semuanya nih. Beliau habis selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru keluar dari rumahnya, baru sadar. Mereka bilang, Tuhan, kami sudah memanggil-manggilmu ketika engkau sedang sholat tadi, tapi engkau tak bergeming, tak keluar dari sholatmu. Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, Al-Hadni An-Narul Kubro. Di depan saya ada api yang jauh lebih besar lagi, membuat saya lupa sama api yang kecil di dunia ini. Khusyuk sholatnya. Kebakaran gak berasa. Sholat kita, datang tamu, tahu semua pembicaraannya. Ya Allah, ya Allah. Sampai habis itu jadi, saya udah berapa rakaat ya? Ada yang begitu salatnya? Siapa? Saya. Masya Allah. Saya ceritain salatnya Sayyidina Al-Habib Ali, Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar As-Sakran. Ibu-ibu sekalian, beliau itu, Bu, sakit punggungnya, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini ada semacam tumor di punggungmu ini, kami harus angkat biar sehat, biar sembuh. Oh, ya udah, ayo besok diangkat. Besokan ibu-ibu sekalian, sebelum dokter-dokter ini ngangkat, disuguhin 1 gelas minuman keras. Zaman itu, Ibu ya, belum ada obat bius. Dia bilang, silahkan Syekh diminum. Apa ini? Khamr, minuman keras. Dia bilang, oh maaf, saya pengen dengan kesehatan saya ngerjain taat pada Allah, saya nggak akan mau dengan cara pengen sehat saya harus ngerjain yang haram. Kalau gitu kita nggak bisa operasi, Syekh. Kenapa gitu? Ya karena nggak akan tahan sakitnya. Ini nih obat atau khamr ini biar engkau nggak sadar. Oh gampang kalau cuman mau bikin saya nggak sadar. Saya kalau lagi sholat nggak sadar apa-apa. Operasiin kalau lagi saya sholat sunnah. Kalian siap-siap aja. Kalau udah siap bilang, saya mau mengerjakan sholat sunnah duha. Oh ya udah siap. Mereka siap-siapin obat-obat apa segala macam. Mulailah Habib Abu Bakar As-Sakran mulai. Kemudian mengerjakan sholat duha. Sholat duhanya juga sholat lama, Bu. Baca ayat-ayat Quran yang panjang. Jadi itu, Bu, beliau berdiri, dokternya pada berdiri, beliau ruku pada nunduk.
Beliau i'tidal, dokternya berdiri lagi, beliau sujud pada ke bawah. Ibu-ibu saya sekalian, 2 rakaat sholat sunnah udah selesai bu, sampai dijahit kelar, taruhin obat semuanya, dipakein lagi bajunya dari belakang. Ibu-ibu saya sekalian, habis selesai sholat, beliau bukannya bilang alhamdulillah nggak terlalu sakit, enggak, beliau malah bilang kalian kenapa nggak nurut operasiin waktu saya sholat tadi itu. Nggak sadar sama sekali karena kehusyuan dan kenikmatan beliau mengerjakan sholat. Bu, saya lagi bahas itu semuanya, mic saya tiba-tiba diambil sama Hubabah Bahiyah. Kata Hubabah Bahiyah, musykidah Halimah, musykidah. Nggak gitu Halimah, nggak gitu, nggak gitu. Kamu ngebahasnya nggak pas. Saya bilang kenapa Hubabah? Kenapa kok bisa nggak pas? Saya bilang, haula, kata Hubabah. Wassalatuhum salatuhum hum. Yang kamu bahas itu adalah mereka, bukan kita. Yang kamu bahas itu adalah sholatnya mereka, para wali, bukan sholatnya kita, wali murid. Jauh banget Halimah, jauh banget. Nggak bakalan sholat kita sampai seperti kayak sholatnya mereka. Nggak bakalan ada ceritanya dalam hidup kita sholat dioperasi kagak berasa. Nggak akan ada ceritanya dalam kehidupan kita sholat rumah kebakaran nggak berasa. Kamu bahasnya kejauhan, nak. Kamu bahasnya kejauhan. Bu, waktu itu usia Hubabah Bahiyah 93 tahun. Waktu saya ketemu itu, usia beliau sekitaran segitu. Dan ibu-ibu tahu, nggak pakai kacamata, nggak pakai alat bantu dengar, jalannya masih lebih ngebut daripada jalannya anak-anak muda di usia seperti itu. Karena beliau adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda, Allah menjaga beliau di masa tua. Saya bu berguru pada beliau. Jadi ketika saya diprotes semacam itu, saya pergunakan kesempatan itu untuk sungguh-sungguh belajar dari beliau. Saya bilang, Hubabah, apakah artinya kita nggak akan pernah sampai kepada Allah, keridhaan Allah, keselamatan dunia akhirat melalui sholat kita? Betul. Kata Hubabah Bahiyah, bukan itu cara kita. Kita akan tetap sholat, sebab sholat adalah kewajiban. Kita akan tetap mengerjakan sholat sunnah, sebab sholat sunnah adalah kebutuhan kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merasakan kenikmatan dari rehat, kenikmatan dari menenangkan hati di saat kita hidup di atas muka bumi ini. Kita perlu sholat. Sholat akan tetap kita lakukan. Kita wajib sholat, karenanya akan tetap kita lakukan sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Tapi berharap Allah akan bukakan pintu surganya dan kita akan selamat melewati jembatan sirat dari sholat-sholat kita. Enggak Halimah, enggak. Sholat kita masih jauh dari khusyuk. Sholat kita masih jauh dari hakikat sholat yang diinginkan Allah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kata Allah, sungguhnya sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Belum, sholat kita belum mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat kita belum mampu mencegah kita dari yang haram. Sholat kita belum mampu mencegah hati kita dari memiliki kebencian terhadap sesama umat Islam. Sholat kita belum mencapai hakikat sholat. Saya adalah seorang pembelajar yang baik, Bu. Saya santri yang baik, walaupun belum tentu jadi guru yang baik. Tapi saya ketika jadi santri, saya akan jadi santri yang baik. Santri yang baik itu yang kayak gimana? Tidak menyisakan ruang untuk kegelapan dalam pikirannya.
tidak menyisakan ruang untuk keraguan dari pikirannya. Kalau ada sesuatu yang saya nggak ngerti, saya akan bertanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran saya akan tanyakan kepada guru-guru saya. Saya adalah santri yang baik. Semoga bisa jadi guru yang baik juga, amin. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi saya tanya sama Hubabah Bahiyah, Hubabah, kalau kita nih nggak bisa nyampe kepada Allah melalui sholat, kita nggak bisa nyari selamat dunia, selamat akhirat pakai sholat, terus pakai apa Hubabah? Hubabah Bahiyah menjawab, ma'ana nabi ya khair nabi. Alhamdulillah Halimah, kita punya nabi seindah-indah nabi. Dalam hidup kita nih alhamdulillah, alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad, andalan kita, harapan kita, sandaran kita, senjata paling ampuh yang kita punya, baginda kita Nabi besar Muhammad. Hubabah Bahiyah melanjutkan, agrabun nasi ilallah, agrabun nasi ilallah, manusia yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai tempat tertinggi kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya, yang namanya bersanding dengan nama Allah di pintu surga, yang namanya bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang arasnya Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Seseorang paling tercinta di sisi Allah, yang Allah mengatakan tentangnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, andai tidak karena engkau wahai Muhammad, tak akan kuciptakan dunia dan seisinya, tak akan kuciptakan alam semesta dari timur hingga baratnya, andai tidak karenamu wahai Muhammad. Kata Hubabah Bahiyah, andalan kita, kita punya Nabi Muhammad. Harapan kita untuk pendosa macam kita, harapan kita untuk yang ibadahnya masih berantakan kayak kita, harapan kita untuk orang yang belum berakhlak dengan kemuliaan akhlak macam kita, andalan kita, harapan kita adalah baginda kita Nabi Muhammad. Untuk orang-orang di zaman akhir seperti kita ini, yang sedikit-sedikit mengerjakan dosa, yang mudah sekali untuk terjerumus kepada dosa-dosa, harapan kita adalah Nabi Muhammad. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan memanggil-manggil dia. Kata Hubabah Bahiyah, kamu hanya perlu untuk terus-terusan mengetuk-ngetuk pintunya. Bersimpuhlah terus Halimah di pintunya Nabi Muhammad, terus aja ketuk-ketuk panggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Suatu saat nanti Nabi Muhammad akan membukakan pintu untukmu, dan kalau Nabi Muhammad sudah berkenan membukakan pintu, dipapahnya kamu, dibawanya kamu menuju Allah. Saat itulah kamu akan menjadi seseorang yang selamat di dunia, selamat di saat sakaratul maut, dan selamat di kubur, selamat di mahsyar, selamat di mizan, selamat di atas jembatan sirat, hingga akhirnya kamu menjadi seseorang yang Allah akan masukkan kamu ke dalam surganya. Harapanmu Nabi Muhammad dengan syafaatnya. Saya kembali bertanya, satu pertanyaan yang masih ada keraguan dalam hati saya.
Saya nggak mau menebak-nebak. Jadi santri, jadi murid tuh kalau belajar nggak boleh begitu. Nggak boleh main tebak-tebakan, nggak boleh main perkiraan-perkiraan. Bertanyalah kepada ulama, sebab mereka akan menjawab berdasarkan ilmu. Ilmu yang sudah jatuh ke dalam hati yang bersih akan menjadi cahaya memandu dalam kehidupan. Itu sebabnya kenapa kita dalam hidup nggak boleh jauh dari ulama. Hubabah Bahiyah, teman-teman sekalian. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, salah satu dari ulama terkemuka yang wafat mungkin sekitar 20-an tahun yang silam. Beliau pernah mengatakan tentang Hubabah Bahiyah, ma fi dunya mithl Hubabah Bahiyah. Di dunia ini sekarang nggak ada perempuan kayak Hubabah Bahiyah, kata beliau. Seorang ulama yang sangat luar biasa. Perempuan arifah billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat keimanan yang luar biasa. Guru saya, Hubabah Nur, menyebut beliau sebagai jauharah, sebagai permata paling berkilau pada zaman ini, kata beliau. Hubabah Bahiyah menyampaikan, dan saya dengan penuh rasa syukur menyampaikannya kepadamu. Karena yang kayak saya ini, Bu, bisa mendapatkan pelajaran langsung dari Hubabah Bahiyah. Saya rasanya nggak pantas, tapi belakangan saya ngerti kenapa saya banyak berjumpa dengan perempuan mulia di sepanjang kehidupan saya ini. Saya rasa agar saya bisa menceritakannya kepadamu, agar saya dapat menceritakannya kepadamu tentang jalan cahaya ini, tentang jalan hidayah ini, tentang jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mudah-mudahan dapat menempuhnya hingga kita bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya nanya lagi sama Hubabah Bahiyah, tinggal satu pertanyaan. Saya bilang, Hubabah, kaifa unadi? Kaifa unadi? Bi ayyi tariqah unadi? Hubabah, gimana cara saya buat manggil Nabi Muhammad? Gimana cara saya untuk bersimpu di pintunya Nabi Muhammad, mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad, hingga kemudian Nabi Muhammad berkenan untuk membukakan kepada saya pintunya? Apa caranya, Hubabah? Sholawatkah? Baca maulidkah? Apa nih caranya? Berdakwahkah? Saya menyampaikan tentang Nabi Muhammad kepada orang-orang, seperti itukah caranya? Apa cara yang bisa saya tempuh hingga dianggap sebagai seseorang yang mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad? Hubabah Bahiyah menjawab, Halimah, panggillah Nabi Muhammad dengan hatimu. Cintai Nabi Muhammad, Halimah, sebisamu mencintai seseorang. Rindukan Nabi Muhammad, Halimah, sebisamu merindukan seseorang. Kamu pernah nggak cinta sama orang yang sampai ingat dia terus? Jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad. Jatuh cintalah padanya. Pernah nggak, Halimah, kamu kangen sama seseorang yang sampai setiap kali ingat kepadanya mengalir air mata kerinduan darimu? Jika pernah, jadikanlah orang itu adalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya merindukan Nabi sebisamu merindukan seseorang. Saat hatimu sedang cinta kepada Nabi, saat siang malammu terbayang Nabi, saat kamu melihat langit dan kamu mengingat Nabi, saat kamu melihat angin bertiup dan kamu mengingat Nabi, saat kamu melihat pepohonan dan kamu mengingat
saat kamu melihat umat Islam dan kamu mengingat Nabi, saat itulah, saat mengalir air matamu karena merindukan Nabi, saat itulah kamu sedang mengetuk-ketuk pintunya Nabi Muhammad. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi sebisamu merindukan seseorang. Saat itulah kamu sedang mengetuk-ngetuk pintunya Nabi Muhammad. Tunggulah. Ketika kamu melakukannya berbulan, bertahun, apalagi sampai berpuluh tahun, tunggulah. Dia akan membukakan untukmu pintunya, di papahnya kamu, di bimbingnya kamu, untuk naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, setangga demi tangga. Tangga demi tangga mendekat kepada Allah. Sebab Allah ridho bersama keridhaan Nabi Muhammad. Sebab Allah akan cinta siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sebab Allah akan cinta siapapun yang mencintai Nabi Muhammad. Jika rasa itu sudah ada dalam hatimu Halimah, kamu pantas untuk menjadi seorang hamba yang selamat dunia dan akhirat. Bu, nabung cinta. Bu, nabung rindu. Kamu mesti kenal rasa itu. Jika selama ini cintamu hanya kepada urusan duit, kamu harus tahu. Kamu harus tahu. Duitmu sedikit pun gak ada yang kamu bawa begitu masuk ke dalam kuburmu. Bu, kalau selama ini yang kamu cintai sampai habis-habisan, mati-matian adalah seorang manusia, suamimu misalnya, anakmu misalnya, kamu akan melakukan apapun demi untuk mendapatkan cinta dari suami ataupun anakmu. Saya sampaikan padamu, cinta mereka tak akan ada yang kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu. Gak usah segitunya cinta sama manusia. Ustazah, tadi katanya dibilang kita mesti jadi istri yang soleha. Iya, kamu jadi istri yang soleha bukan karena suamimu, tapi karena Allah. Kamu harus jadi istri yang soleha, sebab bu, yang akan dapat syafaatnya Nabi Muhammad hanyalah istri yang soleha. Kamu pikir istri yang kerjaannya ngomel mulu sama suaminya bakal disayang gitu sama Nabi Muhammad? Enggak. Maka kamu melakukan itu bukan karena biar suami nggak poligami, biar suami nggak tergoda sama pelakor, nih lagi musim pelakor. Enggak gitu. Kerjaan kamu masak, kerjaan kamu segala macam, kamu servis suamimu dengan servis sedemikian rupa, bagus. Tapi hati-hati sama niat, hati-hati sama niat, hati-hati sama niat. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai rasa cintamu kepada suamimu mengalahkan rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya, apalagi sampai membuatmu melakukan segala macam cara agar suamimu tak berpaling hati darimu. Cinta ditolak, enggak gitu. Apalagi sampai menghalalkan
dengan segala cara nih, kayak perempuan-perempuan di Jakarta. Saya lihat di Depok sih kagak nih ya. Suami saya biar nggak naksir sama janda belakang rumah, hidung kurang mancung dimancungin, kulit udah mulain keriput ditarik benang. Bu, itu muka bukan kain. Alis disulam, bibir disulam, kemudian dimasukin suntik botok, filler, aduh segala macam rupa kamu lakukan buat wajahmu itu. Bu, kalau urusan cantik nggak bakal bisa kamu menyaingi kecantikan dari perempuan-perempuan di luaran sana, ibu ya. Udah nggak usah yang begituan, Bu. Bukan di situ tempat kita, bukan di situ tempat kita, bukan di situ tempat kita. Kita lakukan aja tugas kita sebagai istri yang solehah, biar bisa selamat di hari akhirat buat ibadah kita kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, tapi yang semestinya kita cintai di dalam hati kita adalah Allah dan Rasulnya. Cari, kejar cintanya Nabi Muhammad, kejar cintanya Nabi Muhammad. Daripada kamu berpikir sambilan ngaca, wajah mulai keriput nih, jangan sampai nih suami terus cari perempuan lain yang lebih muda, yang lebih kenceng mukanya. Gak usah begitu mikirnya. Tapi kalau kamu lagi ngaca, kamu mikir, ya Allah, wajah ini akankah kelak menjadi wajah yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Wajah ini ya Allah yang belepotan dengan dosa, berlumuran dengan maksiat, nggak kurang-kurang aib dan celaknya, dosa-dosa dan kesalahan begitu banyak dalam diri ini. Akankah wajah ini kelak dapat memandang wajah Nabi Muhammad? Akankah telinga ini kelak bisa mendengar suara Nabi Muhammad? Akankah bibir ini kelak bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad? Akankah hidung saya ini kelak bisa mencium wanginya Nabi Muhammad? Akankah tangan ini kelak bisa bersalaman dengan tangannya Nabi Muhammad? Pertanyaan yang lebih penting untuk kamu pikirkan daripada hanya sekedar kemana saja suami saya selama ini, daripada sekedar anak saya bisa ngasih apa sama saya, daripada sekedar urusan-urusan dunia yang semuanya bakal kamu tinggalkan. Saya sampaikan hal ini dari hati saya yang terdalam. Dengarkan saya, dengarkan saya. Kalau ada orang lagi marah-marah sama kamu, suami kamu lagi marah sama kamu, ada orang yang lagi caci maki kamu, ngata-ngatain kamu, nggak usah didengerin. Mereka ngomongnya nggak dari hati, mereka ngomongnya nggak berdasarkan ilmu, mereka hanya sedang ngomong dari hawa nafsu. Tapi saya saat ini menyampaikan kepadamu dari hati saya, berdasarkan dari ilmu yang sudah berbelas tahun saya terima dari ulama-ulama soleh, dari orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dengarkan saya, masukkan ke dalam hatimu, tanyakanlah selalu kepada dirimu, ya Allah, adakah saya sudah menjadi seseorang yang Nabi Muhammad cinta kepada saya? Ya Allah, cintakan hati saya kepada Nabi Muhammad,
cintakan hati Nabi Muhammad kepada saya. Dekatkan saya ya Allah kepada Nabi Muhammad. Dekatkan Nabi Muhammad kepada saya. Dan jika kamu merasa bahwa dalam hidupmu ini kamu belum kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad, belajarlah Bu, belajarlah Kak, Dek. Kamu punya PR besar dalam kehidupan. Jangan berani mati sebelum bawa cinta kepada baginda Nabi. Kemungkinan kita nggak selamat banyak, tapi setidaknya kalau kita mati bawa cinta kepada Nabi, kita punya banyak peluang untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dunia cuma segini-gininya Bu, senengnya susahnya cuma segini-gininya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan kasih beban hidup di dunia di luar batas kemampuan kita. Nggak ada. Dan liatin, hanya dalam sekejapan mata Allah kalau mau meluluh lantakkan buminya dengan begitu gampang. Allah hancurkan. Yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, yang di Sumatera Barat, ibu nggak lihat? Ibu lihat kan tuh di televisi, di berita-berita, di HP-mu itu kamu kan lihat tuh. Liatin rumah yang dalam hitungan detik semuanya luluh lantak. Tuh dunia kayak begitu. Kamu berharap apa dari dunia? Jangan sampai dunia yang segini-gininya nih bikin kita sengsara di akhirat. Jangan. Saya sampaikan karena saya sayang kepadamu Bu, Kak, Dek, Nak. Dengarkan saya. Saya sayang kepadamu. Saya berharap kamu bisa jadi perempuan yang Allah bahagiakan dalam kuburmu. Saya berharap kamu bisa jadi seorang yang Allah bahagiakan di padang mahsyar nanti. Saya berharap Allah membahagiakanmu di hari akhirat nanti. Allah masukkanmu ke dalam surga. Maka cintai Nabi Muhammad. Jauhi dosa, tinggalkan dosa. Tinggalkan cinta berlebihan terhadap dunia. Bu, selebihnya cintai bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang tidak kamu bawa mati, enggak usah usahakan mati-matian. Apapun yang tidak kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Jelas? Jelas? Jadi enggak ganti horden tahun ini enggak apa-apa. Enggak kebeli HP yang terbaru kayak yang dipunya sama ipar kamu, enggak apa-apa. Enggak punya tas yang kayak dipunyain sama saudara kamu, enggak apa-apa. Bajunya itu-itu aja, enggak apa-apa. Makanannya kayak itu-itu aja tiap hari, enggak ganti-ganti, enggak apa-apa. Dunia cuman segini-gininya. Biar kita senang di akhirat nanti insya Allah. Biar kita bahagia di akhirat nanti insya Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini Bu, kalau kamu amalkan dalam kehidupan, kamu bakal senang di hari kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Kamu bakal bahagia di hari saat lisanmu bisa mengucapkan salam langsung di hadapan Nabimu Muhammad. Dan semua susahmu di dunia, semua deritamu di dunia, semua air matamu di dunia enggak ada artinya apa-apa jika kelak Allah gantikan dengan seindah-indah pertemuan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Semoga
Allah memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Amin ya Rabbal. Baca sholawat sekurangnya pagi hari, bangun tidur 10 kali, mau tidur 10 kali, insya. Man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati, kata Nabi Muhammad. Siapa yang baca sholawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Alhamdulillah. Bu, usahakan sunnah-sunnahnya Nabi kita kerjakan. Kalau cinta kan seneng ngikutin, seneng niru-niru, ya kan? Orang tuh senang sama artis Korea, ditiruin semua, sampai segala makanan bu diikutin sama anak-anak Gen Z ini loh. Makanan Korea diikutin, cara pakai bajunya, kerudungnya, apa namanya, warnanya, apa segala macam diikutin karena seneng. Nah, masa sih kita cinta sama Nabi nggak mau ngikutin sunnah-sunnahnya? Masuk ruangan kaki, keluarnya kaki, masuk kamar mandi kaki, keluarnya kaki. Doa-doa harian-harian. Jangan makan, jangan minum berdiri. Jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri. Kita kerjakan nih. Semuanya harus kita mulai pakai tangan kanan. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan Hamdalah. Gitu kan ya? Nah, sunnah-sunnahnya Nabi ini yang biasa, yang bisa kita kerjakan, jangan ditinggalkan. Insya Allah. Dengan cara semacam itu kita terus mendekat kepada Nabi Muhammad, kita terus menabung cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah jadi sebab keselamatan kita di hari akhirat nanti, jadi sebab bahkan keselamatan kita di atas muka bumi ini. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan terindah di tengah umat yang mencintainya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.